Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Teori Akuntansi kelas 4 yang beranggotakan saya Dira Azhari dengan BP 181053 1039 dan Wulandari dengan BP 181053 2043 serta Naufal Alwanda dengan nomor BP 181053 2058. Di bawah dosen pengampu Dr. Fauzan Misra, ESE, MSc, AK, CE. Baik, materi yang pertama yaitu tentang definisi biaya. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas biasanya mencangkup, misalnya, biaya penjualan, upah, dan penyusutan. Mereka biasanya mengambil bentuk arus keluar atau penipisan aset persediaan kas dan setara kas atau properti pabrik dan peralatan. Dalam framework Paragraf 70, biaya definisikan sebagai berikut. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau depresiasi aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas lainnya yang berkaitan dengan distribusi ekuitas. Beban mencangkup kerugian serta beban yang timbul dari kegiatan sehari-hari entitas. Kerugian mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas biasa entitas. Namun demikian, framework menyatakan bahwa kerugian mewakili penurunan manfaat ekonomi dan oleh karena itu sifatnya tidak berbeda dari gaya lainnya. Oleh karena itu, kerugian tidak dianggap sebagai elemen yang terpisah. Selanjutnya itu tentang perubahan aset dan liabilitas. Berdasarkan sifatnya, pendapatan dan pengeluaran muncul karena peristiwa yaitu peningkatan nilai kewajiban atau penurunan nilai aset dalam operasi bisnis. Pada kenyataannya, peristiwa peningkatan aset dan penurunan kewajiban mungkin sulit untuk diamati. Definisi biaya operasional adalah konsep arus listrik yang melibatkan entitas, dan berdasarkan definisi dari framework, mengacu pada arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban. Definisi framework tidak mengacu pada hubungan pendapatan biaya, meskipun keduanya definisikan dalam hal pendapatan dan biaya masa depan. Terjadi saat perusahaan melakukan aktivitas yang akan menghasilkan laba. Definisi dalam framework semuanya mencerminkan manfaat ekonomi di masa depan, sehingga memastikan konsistensinya dengan menggunakan aset sebagai definisi titik acuan. Selanjutnya, beban dan biaya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kos yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan disebut dengan biaya. FESB 1980 mendefinisikan biaya sebagai suatu aliran keluaran atau outflows atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi di antara keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, serta penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan IAI 1990 mendefinisikan biaya sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan aktivitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanganan modal. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya pada asalnya merupakan aliran keluar, meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu. Secara konseptual, biaya lebih bersifat penurunan aktiva daripada kenaikan hutang. Biaya akan terjadi bila produk tertentu diserahkan untuk menciptakan pendapatan. Penggunaan aktiva dapat dikatakan sebagai biaya apabila penggunaan tersebut berkaitan langsung dengan penyerahan produk dalam menghasilkan pendapatan dan bukan pengubahan aktiva menjadi potensi jasa atau aktiva lainnya. Perbedaan beban dan biaya terletak pada letak dalam laporan keuangan, periode akuntansi, dan jumlah yang dikeluarkan. Selanjutnya, pengakuan beban. Definisi yang memenuhi unsur harus diakui beban jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan kos tersebut akan mengalir ke atau dari entitas dan item tersebut memiliki nilai biaya yang dapat diukur dengan reliabilitas. Selanjutnya, pengukuran beban. Ada sejumlah standar akuntansi yang memberikan panduan mengenai pengukuran beban, tetapi menawarkan pilihan dalam metode pembagian biaya dan pendapatan, misalnya seperti IAS 19 atau HASB 119. Materi pengukuran beban yang pertama, alokasi beban. Salah satu pendekatan untuk mengukur beban adalah dengan mengalokasikannya ke periode yang terkait. Matching konsep membentuk dasar akuntansi akrual. IASB atau kerangka ASB mengakui konsep matching dalam paragraf 95 yang menyatakan beban perusahaan diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan pada keterkaitan langsung antara biaya yang terjadi dan pendapatan tertentu dari penghasilan.
Proses pencocokan melibatkan pengakuan pendapatan dan beban secara simultan atau gabungan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Matching konsep sangat penting dalam akuntansi biaya historis. Ini memandu akuntan dalam memutuskan biaya mana yang harus dikeluarkan dan dicocokkan dengan pendapatan untuk periode tersebut, dan biaya mana yang tetap tidak kadaluarsa untuk dicatat sebagai aset di neraca. Untuk mengatasi masalah yang terkait dengan penentuan dan pengukuran biaya yang akan dikeluarkan dan yang akan dibawa, 3 metode dasar pencocokan yang biasanya diandalkan yaitu: pertama, hubungan sebab akibat. Atas dasar pengamatan yang dilakukan para akuntan, menunjukkan bahwa barang dan jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Oleh karena itu, dasar penandingan ini sering disebut dengan penandingan langsung. Kedua, alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk atau unit fisik, tetapi periode. Apabila manfaat kos suatu aktiva lebih dari satu periode, maka kos tersebut dialokasikan secara sistematis pada periode yang menikmati manfaat tersebut. Ketiga, pengakuan langsung atau pembebanan segera. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Wilayah atau area di mana alokasi saat ini digunakan berkaitan dengan pembayaran berbasis saham. IFRS 2 atau ASB 2 menyatakan pembayaran berbasis saham mensyaratkan bahwa perusahaan mencatat beban sehubungan dengan semua remunerasi yang diberikan kepada karyawan, baik dalam bentuk uang tunai atau aset lain pada instrumen ekuitas entitas. Ada 3 bentuk pembayaran berbasis saham yang diidentifikasi, yaitu: pertama, pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian ekuitas. Barang dan jasa yang diterima sebagai pertimbangan untuk instrumen ekuitasnya sendiri. Kedua, pembayaran berbasis saham yang diselesaikan secara tunai. Entitas memperoleh barang dan jasa dengan menimbulkan kewajiban untuk jumlah yang didasarkan pada nilai instrumen ekuitasnya sendiri. Ketiga, transaksi lainnya. Entitas menerima atau memperoleh barang dan jasa entitas atau pemasok, memiliki pilihan apakah transaksi tersebut diselesaikan secara tunai atau instrumen ekuitas. Materi selanjutnya, kritik alokasi. Patton dan Littleton melengkapi kerangka logis untuk akuntansi konvensional. Matching concept adalah salah satu fitur utama dalam kerangka ini. Patton dan Littleton mengaitkan pencocokan biaya dengan pendapatan dengan gagasan mencocokkan upaya dengan pencapaian. Mereka melihat proses bisnis sebagai aliran biaya, aliran yang pasti berakhir di laporan laba rugi karena biaya kadaluarsa. Menentukan besarnya biaya yang sudah kadaluarsa merupakan salah satu tugas utama akuntan. Namun, ditunjukkan oleh Spross, proses pencocokan telah membuat neraca menjadi nomor 2 dari laporan laba rugi. Itu berfungsi hanya sebagai gudang biaya yang belum kadaluarsa saat mereka menunggu waktunya untuk berakhir pada laporan laba rugi masa depan. Pendekatan ini mengurangi kegunaan dari neraca untuk pengambilan keputusan pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir, pembuat standar telah fokus pada definisi dan kriteria pengakuan untuk aset dan kewajiban yang memastikan neraca tidak sekunder dari laporan laba rugi. Praktek saat ini juga dikritik oleh Thomas, yang berpendapat bahwa banyak dari laporan akuntan adalah sampah karena informasi akuntansi sebagian besar didasarkan pada alokasi. Thomas berpendapat bahwa alokasi secara teoritis tidak dibenarkan. Untuk membenarkan, terdapat 3 kriteria yang disarankan. Pertama, aditif.
Keseluruhan harus sama dengan bagian-bagiannya. Jika alokasi berasal dari total, maka bagian-bagian itu harus sama dengan total, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya, ketika sejumlah alokasi ditambahkan bersama-sama, total adalah sama seperti sebelum alokasi. Kedua, ketidakjelasan. Sebuah metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik. Sebuah pilihan yang jelas atas metode harus dibuat. Cara alokasi harus dilakukan dengan jelas. Ketiga, pertahanan. Setelah metode alokasi dipilih, orang yang membuat seleksi harus mampu memberikan argumen yang meyakinkan untuk pilihannya dan mempertahankannya terhadap metode alternatif lain yang mungkin. Baiklah, selanjutnya D. Pertahanan alokasi. Tujuan alokasi dalam akuntansi konvensional untuk menentukan keuntungan dengan proses pencocokan, khususnya oleh sebab dan akibat. Efektivitas pencocokan tergantung pada keberadaan hubungan sebab akibat yang unik dan dapat diidentifikasi antara beban dan pendapatan. Tetapi hal ini tidak dapat didemonstrasikan seperti pendapat Thomas. Namun, tujuan alokasi dapat diubah. Misalnya, dapat diubah menjadi laba untuk periode adalah hasil dari perbedaan antara pendapatan yang diakui dan biaya yang dialokasikan ke periode berdasarkan amortisasi garis lurus selama N tahun. Ini mengubah proses laba dari sebab dan akibat ke hubungan tertentu saja. Zimmerman telah mendemonstrasikan bahwa alokasi biaya untuk tujuan internal berguna sebagai alat untuk mengontrol dan memotivasi manajer, dan oleh karena itu dibenarkan. Dalam analisisnya, Zimmerman menunjukkan bahwa alokasi biaya tampaknya mewakili biaya tertentu yang sulit diamati yang muncul ketika tanggung jawab pengambilan keputusan diberikan kepada manajer di dalam perusahaan. Artinya, alokasi biaya jika digabungkan dengan skema insentif yang mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilaporkan, membantu mengurangi beberapa masalah pengendalian dan koordinasi yang muncul ketika manajer dalam perusahaan diberi hak untuk membuat keputusan tertentu. Selanjutnya, tantangan untuk penyesuaian standar akuntansi. Standar IASB telah ditulis dan direvisi selama lebih dari 30 tahun. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan definisi umum dan kriteria pengakuan untuk konsistensi antara standar. Di samping itu, kerangka kerja khusus menyatakan bahwa konsep matching atau pencocokan tidak harus diterapkan sedemikian rupa untuk memungkinkan pengakuan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban. Seperti yang tercantum dalam bab 1 pedoman untuk pengakuan pendapatan termasuk dalam IAS 18 atau AASB 11B menimbulkan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi kerangka aktiva atau kewajiban. Yang pertama, matching. Kerangka teoretis yang baik menyatakan bahwa matching konsep tidak boleh diterapkan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau liabilitas. Panduan untuk pengakuan pendapatan yang termasuk dalam IAS 18 atau AASB 118 menimbulkan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi kerangka aset atau kewajiban. Selanjutnya, konservatisme. Konsep ini mengharuskan untuk mengakui adanya beban sesegera mungkin apabila ada kemungkinan beban tersebut akan terjadi. Namun, dalam prinsip ini, pengakuan laba tidak akan dicatat hingga laba atau pendapatan tersebut benar-benar terjadi. Konsep tersebut didasarkan oleh asumsi skeptis akuntan atau kehati-hatian. Salah satu alasan kurangnya persyaratan bukti objektif dalam mengakui biaya dibandingkan dengan pendapatan adalah konvensi konservatisme. Konvensi ini mensyaratkan pencatatan kerugian dan kewajiban biaya sesegera mungkin. Meskipun buktinya mungkin lemah, namun hal itu menuntut bahwa pendapatan, keuntungan, dan aset didukung oleh bukti yang lebih substansial sebelum dicatat. Beberapa berpendapat bahwa konservatisme mendasari kriteria probabilitas dan reliabilitas yang dianut dalam framework. Selanjutnya, masalah bagi auditor. Auditor menghadapi masalah seputar perbedaan antara beban dan aset, periode di mana beban diakui, dan pengukuran beban yang tepat.
Definisi beban dalam kerangka paragraf 70 sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset, memfokuskan pilihan perhatian antara mendebet beban atau aset saat mencatat arus keluar aset atau timbulnya kewajiban. Runtuhnya perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat, WorldCom, pada Juli 2002 mengungkapkan bahwa akuntannya mengalami masalah dalam menerapkan prinsip-prinsip seputar definisi beban. Auditor dapat tergoda untuk kurang memperhatikan kemungkinan bahwa pengeluaran terlalu dilebih-lebihkan dan disepelekan karena keyakinan bahwa pendekatan konservatif terhadap pengukuran laba yang diinginkan. Namun, IAS 37 atau ASB 137 nampaknya mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa mereka tidak menandatangani akun dengan biaya yang terlalu tinggi. Area lain yang sulit bagi auditor terkait dengan beban adalah estimasi akuntansi, seperti penyisihan untuk kesediaan usang, jaminan, kerugian atas tuntutan hukum, dan kontrak konstruksi yang sedang berjalan. Estimasi akuntansi berarti perkiraan jumlah item jika tidak ada alat pengukuran yang tepat. Beban timbul dari estimasi ketika tidak ada transaksi underlying untuk jumlah tertentu yang menghasilkan debit yang harus diklasifikasikan, seperti apakah pembayaran tunai dilanjutkan dalam debit untuk beban atau aset. Auditor harus menguji asumsi dan proses yang digunakan oleh manajemen ketika membuat suatu estimasi dan mempertimbangkan apakah terdapat bukti lain untuk mendukung kewajaran jumlah yang diklaim. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya D. Pertahanan alokasi. Tujuan alokasi dalam akuntansi konvensional untuk menentukan keuntungan dengan proses pencocokan, khususnya oleh sebab dan akibat. Efektivitas pencocokan tergantung pada keberadaan hubungan sebab akibat yang unik dan dapat diidentifikasi antara beban dan pendapatan. Tetapi hal ini tidak dapat didemonstrasikan seperti pendapat Thomas. Namun, tujuan alokasi dapat diubah. Misalnya, dapat diubah menjadi laba untuk periode adalah hasil dari perbedaan antara pendapatan yang diakui dan biaya yang dialokasikan ke periode berdasarkan amortisasi garis lurus selama N tahun. Ini mengubah proses laba dari sebab dan akibat ke hubungan tertentu saja. Zimmerman telah mendemonstrasikan bahwa alokasi biaya untuk tujuan internal berguna sebagai alat untuk mengontrol dan memotivasi manajer, dan oleh karena itu dibenarkan. Dalam analisisnya, Zimmerman menunjukkan bahwa alokasi biaya tampaknya mewakili biaya tertentu yang sulit diamati yang muncul ketika tanggung jawab pengambilan keputusan diberikan kepada manajer di dalam perusahaan. Artinya, alokasi biaya jika digabungkan dengan skema insentif yang mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilaporkan, membantu mengurangi beberapa masalah pengendalian dan koordinasi yang muncul ketika manajer dalam perusahaan diberi hak untuk membuat keputusan tertentu. Selanjutnya, tantangan untuk penyesuaian standar akuntansi. Standar IASB telah ditulis dan direvisi selama lebih dari 30 tahun. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan definisi umum dan kriteria pengakuan untuk konsistensi antara standar. Di samping itu, kerangka kerja khusus menyatakan bahwa konsep matching atau pencocokan tidak harus diterapkan sedemikian rupa untuk memungkinkan pengakuan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban. Seperti yang tercantum dalam bab 1 pedoman untuk pengakuan pendapatan termasuk dalam IAS 18 atau AASB 11B menimbulkan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi kerangka aktiva atau kewajiban. Yang pertama, matching. Kerangka teoretis yang baik menyatakan bahwa matching konsep tidak boleh diterapkan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau liabilitas. Panduan untuk pengakuan pendapatan yang termasuk dalam IAS 18 atau ASB 118 menimbulkan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi kerangka aset atau kewajiban.
Selanjutnya, konservatisme. Konsep ini mengharuskan untuk mengakui adanya beban sesegera mungkin apabila ada kemungkinan beban tersebut akan terjadi. Namun, dalam prinsip ini, pengakuan laba tidak akan dicatat hingga laba atau pendapatan tersebut benar-benar terjadi. Konsep tersebut didasarkan oleh asumsi skeptis akuntan atau kehati-hatian. Salah satu alasan kurangnya persyaratan bukti objektif dalam mengakui biaya dibandingkan dengan pendapatan adalah konvensi konservatisme. Konvensi ini mensyaratkan pencatatan kerugian dan kewajiban biaya sesegera mungkin. Meskipun buktinya mungkin lemah, namun hal itu menuntut bahwa pendapatan, keuntungan, dan aset didukung oleh bukti yang lebih substansial sebelum dicatat. Beberapa berpendapat bahwa konservatisme mendasari kriteria probabilitas dan reliabilitas yang dianut dalam framework. Selanjutnya, masalah bagi auditor. Auditor menghadapi masalah seputar perbedaan antara beban dan aset, periode di mana beban diakui, dan pengukuran beban yang tepat. Definisi beban dalam kerangka paragraf 70 sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset, memfokuskan pilihan perhatian antara mendebet beban atau aset saat mencatat arus keluar aset atau timbulnya kewajiban. Runtuhnya perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat, WorldCom, pada Juli 2002 mengungkapkan bahwa akuntannya mengalami masalah dalam menerapkan prinsip-prinsip seputar definisi beban. Auditor dapat tergoda untuk kurang memperhatikan kemungkinan bahwa pengeluaran terlalu dilebih-lebihkan dan disepelekan karena keyakinan bahwa pendekatan konservatif terhadap pengukuran laba yang diinginkan. Namun, IAS 37 atau ASB 137 nampaknya mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa mereka tidak menandatangani akun dengan biaya yang terlalu tinggi. Area lain yang sulit bagi auditor terkait dengan beban adalah estimasi akuntansi, seperti penyisihan untuk kesediaan usang, jaminan, kerugian atas tuntutan hukum, dan kontrak konstruksi yang sedang berjalan. Estimasi akuntansi berarti perkiraan jumlah item jika tidak ada alat pengukuran yang tepat. Beban timbul dari estimasi ketika tidak ada transaksi underlying untuk jumlah tertentu yang menghasilkan debit yang harus diklasifikasikan, seperti apakah pembayaran tunai dilanjutkan dalam debit untuk beban atau aset. Auditor harus menguji asumsi dan proses yang digunakan oleh manajemen ketika membuat suatu estimasi dan mempertimbangkan apakah terdapat bukti lain untuk mendukung kewajaran jumlah yang diklaim. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.